Fadila. Saya Intani Alda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek STEM sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pramita Sylvia Dewi. Di sini kami membuat proyek STEM berupa deteksi hujan otomatis. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan menjelaskan komponen-komponen utama dari alat detektor hujan otomatis untuk jemuran dan kanopi yang juga dilengkapi dengan alarm suara. Komponen yang pertama adalah Arduino, yaitu otak dari seluruh sistem. Arduino ini menerima sinyal dari sensor hujan, lalu mengatur gerakan servo dan mengaktifkan buzzer. Selanjutnya, komponen kedua adalah sensor hujan beserta modul sensor hujan. Sensor ini mendeteksi adanya air. Ketika hujan turun, sensor ini akan mengirimkan sinyal ke Arduino melalui modul lalu disambungkan melalui Arduino. Selanjutnya ada dua motor servo. Servo pertama digunakan untuk menarik jemuran masuk saat hujan dan servo kedua menutup kanopi secara otomatis. Nah, saat cuaca kembali cerah, servo akan mengembalikan posisi jemuran dan kanopi seperti semula. Berikutnya adalah buzzer, yaitu alarm suara yang menyala ketika hujan terdeteksi. Alarm ini berfungsi memberi peringatan kepada pengguna sebagai tanda hujan turun. Dan untuk menghubungkan semua komponen ini digunakan komponen breadboard dan kabel jumper yang berfungsi menyalurkan listrik dan sinyal dari Arduino ke sensor serta servo dan buzzer. Dan kabel jumper yang kami gunakan di sini yaitu kabel jumper male to male dan kabel jumper male to female. Dan yang terakhir ada kabel USB. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke laptop saat proses pemrograman dan menjadi sumber daya sementara ketika alat sedang diuji. Pada kali ini kami akan menjelaskan cara memasang semua kabel pada rangkaian detektor hujan otomatis dan mulai dari Arduino, breadboard, sensor hujan, buzzer, hingga servo penggerak jemuran dan kanopi. Langkah pertama adalah memberikan suplai listrik ke breadboard. Caranya, sambungkan kabel dari pin 5V pada Arduino menuju jalur positif atau jalur merah pada breadboard. Setelah itu, sambungkan pin GND Arduino ke jalur negatif atau jalur biru pada breadboard. Lalu, sambungkan kabel dari pin A5 pada Arduino menuju jalur pin B2 untuk menyambungkan kabel sinyal sensor hujan nantinya. Nah, dengan 3 sambungan ini, breadboard akan memiliki aliran listrik dari Arduino serta terhubung pada sensor hujan. Sebagai tambahan, siapkan pula 3 kabel dari pin 8, 9, 10 Arduino menuju breadboard. Ketiga kabel ini berfungsi sebagai jalur kontrol yang nantinya akan digunakan untuk komponen aktif seperti buzzer serta servo, sekaligus memudahkan penyebaran sinyal ke titik-titik rangkaian. Kabel dari pin 8 dimasukkan ke lubang A14 di breadboard. Dari titik itu nantinya sebagai sambungan ke kaki positif buzzer. Lalu kabel dari pin 9 juga dimasukkan ke baris A30 di breadboard. Titik itu menjadi tempat menyambungkan kabel sinyal servo kanopi. Lalu kabel dari pin 10 dimasukkan ke baris A26 di breadboard. Baris ini menjadi titik sambungan untuk servo jemuran. Selanjutnya kita memasang sensor hujan. Sensor ini memiliki 3 pin, yaitu VCC, GND, dan out. Hubungkan pin VCC sensor ke jalur positif pada breadboard. Lalu, sambungkan pin GND ke jalur negatif pada breadboard. Setelah itu, hubungkan pin out ke jalur breadboard C2.
dan dirangkai dengan benar, alat ini sudah siap diterapkan pada proyek detektor hujan otomatis. Saat diuji, sensor akan mendeteksi tetesan air, lalu Arduino mengolah sinyal tersebut dan langsung menggerakkan servo. Pada kondisi sensor kering, maka servo pada jemuran akan terbuka dan servo pada kanopi akan tertutup. Baik, kita uji saat kondisi hujan. Saat kondisi hujan, servo jemuran akan tertutup dan servo kanopi akan terbuka. Saat kondisi kembali kering, maka servo jemuran akan terbuka dan servo kanopi akan tertutup. Dengan penerapan ini, kita bisa melihat bagaimana setiap komponen bekerja sesuai fungsinya dan saling terhubung membentuk satu sistem otomatis yang praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan untuk proyek detektor hujan otomatis ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan alat IoT lainnya. Sekian penjelasan mengenai proyek STEM deteksi hujan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.